Selamat pagi teman-teman. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertemuan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin.
dengan Miss Nancy. Miss selalu berdoa agar anak-anak selalu sehat, bersemangat, dan penuh dengan sukacita. Nah, di dalam renungan kita, di dalam ibadah Jumat hari ini, kita akan merenungkan satu tema berbicara tentang speak up, yaitu berbicaralah, katakanlah, ceritakanlah, ya. Ayat firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-16. Jika sudah ketemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita akan berdoa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kalau hari ini di dalam ibadah Jumat kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati kami tanpa terkecuali. Terlebih lagi, mampukan kami untuk kami juga boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Engkau Tuhan bagi setiap kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari kita akan baca Mazmur pasal 66 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Sekali lagi ya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Miss yakin bahwa kalian semua sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik di sekolah maupun juga di gereja, ya. Mungkin di antara kalian ada yang melayani sebagai pemain musik, ya. Mungkin juga ada di antara kalian yang melayani sebagai worship leader atau singer, atau mungkin juga ada yang mengendalikan LCD itu. Kemudian mungkin juga ada petugas kolektan dan asyir dan sebagainya. Ada banyak sekali bentuk pelayanan yang bisa kalian lakukan. Nah, itu baik, itu keren banget. Tapi ada satu hal, ada satu tugas yang tidak boleh kamu lupakan untuk kamu lakukan. Apa itu, Miss? Ya, sekali lagi, ada satu tugas mendasar yang harus kamu lakukan, ya, yaitu apa? Berbicara, bercerita. Cerita tentang apa, Miss? Tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, ya. Dalam bahasa Alkitab digunakan kata menjadi saksi Kristus. Apa tugasnya menjadi seorang saksi? Saksi itu menceritakan apa yang dia lihat. Saksi itu menceritakan apa yang dia alami. Saksi itu menceritakan apa saja segala sesuatu yang dia rasakan, dia alami berkaitan tentang pemeliharaan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang kehidupannya. Nah, itu tugas seorang saksi ketika dia menceritakan atau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungannya. Nah, anak-anak, saya dan kalian semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Berarti tugas kita adalah menceritakan segala hal, segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Apa saja? Oh, banyak, ya. Bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan meluputkan kita mungkin dari kecelakaan, atau bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan kita dari sakit dan lain sebagainya, ya. Coba kita ingat-ingat, ya, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupanmu sampai hari ini. Banyak, ya, pasti banyak. Kalau kita mau berpikir, ya, merenung sejenak, ya, pasti kita akan menemukan ada banyak sekali hal-hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, apapun itu, ya. Mari kita menceritakannya. Kalian senang cerita kan? Betul kan? Bahkan Miss yakin di antara kalian, bahkan Miss juga, kalau udah ngobrol, kalau udah cerita entah sama temen, sama sahabat, pasti kita bisa cerita berjam-jam, menghabiskan waktu untuk cerita macam-macam. Betul atau betul? Ya, benar ya? Karena apa? Kita tuh senang cerita, senang ngobrol, apa aja bisa jadi bahan ceritaan.
Nah, sebagai saksi Kristus, alangkah baiknya di dalam percakapan kita, dalam pembicaraan kita, kita harus menceritakan sama teman kita, Tuhan Yesus itu baik. Waktu aku sakit, nggak pakai ke rumah sakit. Ya contohnya, aku langsung disembuhkan sama Tuhan. Keren kan? Terus kalian juga bisa cerita, waktu itu aku nggak ada duit. Ya, karena apa? Duit yang dikasih sama mama jatuh di jalan. Aku nggak bisa makan. Udah kepikiran, aku nggak bisa makan, ya nggak bisa pas istirahat nggak bisa jajan dan lain sebagainya. Ternyata Pak Tuhan pakai cara ada temen yang menolong kamu kasih makan dan minum. Itu keren kan? Itu bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah itu juga bisa kalian jadikan apa? Bahan pembicaraan. Kamu ceritakan bagaimana Tuhan itu keren, Tuhan itu baik. Berbicaralah, ceritakanlah sama teman. Ya, hari-hari ini kan kita bukan hanya tatap muka, atau mungkin karena sekarang ini pandemi corona kita nggak bisa kemana-mana, kita bisa cerita lewat apa? Lewat media sosial, lewat HP kita, ya, lewat status kita. Kita bersyukur, kita cerita hari ini aku kok rasanya demam ya, gak enak badan, apa aku sakit ya, gitu dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan sudah jaga aku, pelihara aku sehingga aku nggak jadi sakit. Ya, aku Tuhan sembuhkan dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa bersaksi lewat apa? Buat status misalkan di Facebook atau di WhatsApp, ya. Kalian bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bicara tentang keajaiban Tuhan, bicara tentang kebenaran. Bisa kan? Pasti bisa, ya. Kalau kita berjam-jam bisa ngobrol sama teman kita, masa kita nggak bisa berbicara tentang kebaikan Tuhan, ya? Apalagi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan pernah malu untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Harusnya kita bangga, ya. Pemazmur yang kita baca pada pagi hari ini, ya, bagian Alkitab yang kita baca, dia mengatakan bahwa aku akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap diriku. Ini pemazmur yang ngomong kepada bangsa Israel, "Hai, dengarlah. Ya, dengarkanlah kalian semua yang takut akan Tuhan. Aku mau menceritakan." Cerita apa? Cerita tentang tahayul, tentang dongeng? Tentu enggak, ya. Pemazmur menceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga dia. Kalian bisa? Pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan, minta kuasa Roh Kudus, mampukan supaya mulut kita dipakai untuk berkata-kata yang baik, bersaksi tentang Tuhan, bukan ngomongin orang, bukan ngomongin teman kalian, bukan ngomongin miss sama mister, gitu ya. Bukan ngomongin soal hal-hal yang tidak baik, tapi bicara soal hal-hal yang baik, hal-hal kebenaran, hal-hal tentang bagaimana atau apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, dengan pertolongan Tuhan pasti kita bisa. Amin. Ya. Anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa meresponi firman Tuhan saat ini. Yuk kita berdiam diri, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah itu semua yang akan kami ceritakan, akan kami katakan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami, bahkan juga kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai hidup kami, meskipun kami masih remaja, tetapi Tuhan bisa pakai kami untuk menceritakan tentang keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mampukan kami untuk boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah lingkungan tempat kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.